Selamat pagi, saya akan membuat video tentang data aktivisme dan perubahan sosial. Nama saya Christopher Tadehere, NIM 2003030092, kelas C, semester 2, mata kuliah Sosiologi Komunikasi, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Aktivisme data proaktif. Aktivisme data dari berbagai perspektif mendefinisikannya dan menawarkan klasifikasi khusus. Aktivitas data yang proaktif dapat menjadi penggali keterampilan yang berspesialisasi dalam mentransmisikan keterampilan dan membuat platform pelatihan dan alat. Katalis proyek pendanaan, produsen, jurnalisme, dan aktivitas data yang geotivis menggunakan interaktif pemetaan. Fajar aktivisme data. Peta kolera snow dapat diinterpretasikan sebagai kasus awal dari advokasi berbasis data serta sebuah landmark dalam epidemiologi. Untuk teknologi teknis, itu adalah desain informasi yang diterapkan untuk analisis dan advokasi. Mungkin ada kasus awal lain dari aktivisme data, tetapi awal dari aktivisme data dalam respon sipil terhadap pengawasan data yang dihasilkan di pinggiran masyarakat oleh aktivis data reaktif. Aktivisme data proaktif. Dari perspektif aktivisme data dapat dianggap sebagai aktivisme yang diatur sendiri, dikendalikan oleh warga, dikelola sendiri dan non-komersial, yang menyalurkan konten yang mengkomunikasikan visi dunia alternatif untuk perubahan sosial memanfaatkan infrastruktur data. Ini diperiksa di sini dari perspektif tindakan komunikatif, jurnalisme, media alternatif, dan studi hubungan internasional, teori gerakan sosial, kewarganegaraan monitor, dan ruang publik. Dari perspektif tindakan komunikatif, karena prakarsa pegiat data melibatkan interaksi, maka prakarsa tersebut dapat dikaji melalui lensa teori aksi komunikatif. Inisiatif aktivis data memerlukan tindakan komunikatif besar-besaran. Mereka memiliki karakter analitis empiris karena ketika berurusan dengan data, mereka melibatkan eksplorasi ilmiah, hermeneutik, karena kumpulan data perlu diinterpretasikan, dan kritis, karena mereka terkait dengan penyebab yang dibingkai oleh faktor sosiopolitik. Dari perspektif jurnalisme dan studi media alternatif, bagian ini kembali ke persamaan dan perbedaan antara aktivisme data dan beberapa cabang jurnalisme, aktivisme data dan jurnalisme konvensional. Berbagai fakta bahwa keduanya idealnya
didasarkan pada penelitian sebagai sumber ketepatan dalam perbedaannya adalah salah satu tujuannya. Jurnalisme seharusnya fokus pada pengungkapan fakta, karena kewajiban pertama jurnalis adalah mengatakan yang sebenarnya. Tepatnya untuk jurnalistik, temuan penelitian adalah tujuan akhir. Sedangkan penelitian dalam kampanye biasanya dianggap sebagai alat untuk mendukung tujuannya. Dari perspektif studi hubungan internasional, sebagian besar aktivis data menangani masalah internasional atau bahkan global, misalnya perubahan iklim. Infrastruktur data sangat cocok untuk mempelajari tren global karena menawarkan kemungkinan untuk memperbesar dan memperkecil masalah, untuk menangkap keseluruhan dan detail dimensi mikroskopis. Analisis dan visualisasi data, terutama peta, yang dipahami secara universal, juga merupakan alat praktis untuk mengkomunikasikan pesan kampanye di tingkat global. Dari perspektif studi gerakan sosial, beberapa inisiatif aktivis data berperilaku seperti gerakan sosial, namun mendefinisikan apa itu gerakan sosial bisa jadi rumit. Gerakan sosial bukanlah partai politik atau organisasi. Kampanye itu bukan asosiasi atau kelompok kepentingan, itu ada di antara keduanya. Dari perspektif kewarganegaraan, monitorial dan ruang publik, aktivisme data juga memfasilitasi kewarganegaraan monitor dan konfigurasi ruang publik sementara. Berbicara tentang peran warga negara, bisa dalam pemberitaan memperkenalkan konsep kesaksian warga sebagai layanan publik. Ia memberikan perhatian khusus pada tindakan orang-orang biasa yang merasakan terikat untuk mengambil bagian dalam pembuatan berita. Dalam memberikan kesaksian, mereka memberikan masukan kunci untuk liputan, menghidupkan kembali jurnalisme. Dari perspektif aktivisme teknologi, aktivis teknologi dianggap berlawanan dengan orang dalam atau bahkan orang luar yang menolak proses kebijakan tetapi tidak melangkah lebih jauh. Yang menolak proses kebijakan pembagian ini berkaitan dengan gagasan bahwa organisasi kemanusiaan bekerja sebagai orang dalam, sedangkan organisasi kampanye biasanya adalah orang luar. Melampaui sebaliknya mempertanyakan legitimasi pemegang kekuasaan dan menanganinya melalui protes dan tindakan yang mengganggu. Mereka biasanya mengadakan tidak ada dialog dengan institusi, melewati peraturan dan memperluas ruang yang tidak diatur, mendirikan infrastruktur alternatif dan menghasilkan seperangkat aturan alternatif. Beberapa aktivis data reaktif bisa dianggap lebih luar. Aktivisme data proaktif sebaliknya tidak mengikuti deskriptif yang sama. Mereka dapat menciptakan alat alternatif untuk bertindak, seperti dalam kasus platform USAID untuk kemanusiaan digital. Tetapi kelompok-kelompok ini sering memanfaatkan teknologi yang ada tanpa ragu tentang asimetri yang mengakar mereka. Aktivis data proaktif tidak memiliki sifat konfrontatif, elitis,
di luar sistem yang mendefinisikan orang luar. Aktivisme teknologi berakar pada organisasi budaya kontra Hektar yang muncul pada 1960-an. Meskipun istilah ini tidak memiliki sinonim yang tepat, aktivisme teknologi disebut sebagai aktivisme internet, aktivisme online, kampanye digital, advokasi elektronik, dan aktivis dunia maya. Untuk studi ini saya menggunakan aktivisme teknologi dan aktivisme dunia maya sebagai penggantinya. Aktivisme teknologi menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk menyebarkan pesan, berkomunikasi, melobi, membangun komunitas, memobilisasi mereka, mengatur tindakan dan inisiatif. Sekian dan terima kasih. Inilah video yang bisa saya buat.